Oten pas mati dalam kubur nangis minta balik ke dunia. Dari orang-orang yang dulu menolak kebenaran Al-Quran. Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, agar aku dapat berbuat amal solih terhadap apa yang telah kutinggalkan." Sekali-kali tidak, itu hanyalah kata-kata yang diucapkan saja. Artinya apa? Di dunia mereka santai, nunda kebenaran, debat, tapi nolak logika. Begitu mati, langsung berubah 360 derajat. Minta balik, bukan buat debat lagi, tapi buat beriman dan beramal soleh. Tapi apa jawaban Allah? Tidak, karena dunia itu tempat ujian, bukan tempat ulangan. Logikanya gini, kalau manusia dikasih kesempatan balik terus setelah kematian, semua orang bakal terpaksa beriman. Iman bukan jadi pilihan, tapi karena sudah lihat. Ujian hidup jadi tidak ada arti. Jadi wajar kalau pintu itu ditutup. Kalau memang iman itu penting, kenapa nunggu mati dulu baru yakin? Kalau sudah lihat baru percaya, itu iman atau keterpaksaan? Bayangin, ujian sekolah kagak belajar. Pas nilai keluar nangis. Terus bilang ke guru, "Bu, ulangan ya, tadi saya belum siap." Ini mah bukan game yang bisa di-restart. Di dunia mereka bilang nanti aja, di kubur mereka bilang balikin aku sekarang. Masalahnya hidup ini bukan trial version. Kenapa nggak dikasih kesempatan kedua? Karena ujian itu dinilai sebelum hasilnya keluar, bukan setelah lihat jawabannya. Jadi sadar, woi sadar. Yesus Kristus lebih hebat dari nabi lain termaksud nabimu. Tuhanmu cuma setara nabiku ternyata. Kalau ukuran terhebat adalah mukjizat, berarti Musa lebih hebat karena membelah laut. Kalau ukurannya menghidupkan orang mati, maka dalam Bible Nabi Elisa juga membangkitkan orang mati. 2 Raja-Raja ayat 32 sampai 35. Kalau ukurannya menyembuhkan, murid-murid Yesus juga menyembuhkan banyak orang. Kisah Para Rasul 5, 15 sampai 16. Jadi mukjizat bukan bukti otomatis bahwa seseorang adalah Tuhan. Dalam Bible sendiri Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Yohanes 5 ayat 30. Kalau benar Tuhan, kenapa berkata tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Di dalam Matius 28:18, Yesus bilang apa? "Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku." Perhatikan kata diberikan. Kalau diberi kuasa, berarti sebelumnya tidak punya kuasa itu. Dan yang memberi tentu lebih tinggi daripada yang diberi. Analoginya gini, kalau presiden memberikan jabatan kepada menteri, apakah otomatis menteri jadi presiden? Tidak. Lalu soal Yohanes 14 ayat 6. "Aku jalan kebenaran dan hidup." Itu bukan berarti Tuhan. Nabi juga bisa jadi jalan petunjuk menuju Tuhan. Bahkan dalam Bible banyak orang juga disebut terang, jalan, gembala, penyelamat dalam makna utusan Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan karena menghidupkan orang mati, apakah Elisa juga Tuhan? Kalau Yesus Tuhan karena menyembuhkan, apakah para murid yang menyembuhkan juga Tuhan? Dan kalau Yesus Tuhan karena diberi kuasa, bukankah Tuhan sejati itu tidak perlu diberi kuasa? Dia yang punya kuasa itu. Dalam Islam kami menghormati Yesus sebagai Nabi besar dan Al-Masih. Tapi kami membedakan antara utusan Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Karena akal sehat mengajarkan yang berdoa bukan sama dengan yang didoakan. Yang diutus bukan sama dengan pengutus. Dan yang diberi kuasa bukan pemilik kuasa mutlak. Kalau semua yang diberi mukjizat otomatis Tuhan, berarti murid-murid Yesus naik pangkat jadi cabang ketuhanan. Jadi sadar, woi sadar. Kalau yang keluar dari agamanya atau murtad, apakah bisa menitip doa untuk orang tua yang meninggal dalam keadaan muslim? Pertama, kita bedakan dulu antara status orang yang berdoa dengan kepada siapa doa itu ditujukan. Kalau ada orang dulu muslim, lalu keluar dari muslim atau murtad, lalu mendoakan orang tuanya yang sudah wafat dalam keadaan muslim, maka dalam akidah Islam, doa orang kafir untuk orang beriman tidak menjadi jaminan diterima di sisi Allah. Karena syarat utama amal diterima itu adalah iman dan tauhid. Allah berfirman apa? "Wa may yakfur bil iman", barang siapa kafir terhadap iman, faqad habita amaluh, maka sungguh sia-sia amalnya. Surah Al-Maidah ayat 5. Dan jika mereka menyekutukan Allah, niscaya gugurlah amal yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Jadi poinnya, kalau yang wafat itu muslim, dia tetap bisa mendapatkan rahmat Allah dari
Amalnya sendiri, doa orang yang beriman, sedekah jariah, dan anak soleh yang masih beriman. Tapi kalau yang mendoakan itu sudah keluar dari iman, dalam pandangan Islam dia sendiri sedang bermasalah dengan hubungannya kepada Allah. Ibaratnya gini, bagaimana mau mengirim permohonan kepada Allah, sedangkan hubungan dengan Allah sendiri itu sudah terputus. Kita tetap menghormati rasa cinta kepada orang tua, tapi dalam Islam doa itu adalah ibadah. Dan ibadah itu terkait dengan iman kepada Allah. Kalau iman kemudian dianggap nggak penting, lalu kenapa semua nabi mengajak manusia untuk beriman dulu baru beramal? Jadi sadarlah, sadar. Halo, aku Cindy. Halo, aku Cindy. Aku seorang malak. Dan balik lagi sama aku mungkin. Banyak hal-hal yang masih aku ceritain tentang pengalaman aku mualaf dan segala macamnya. Dan aku di titik ini. Aku udah capek ngejelasin sama diri aku. Ke semua orang. Dulu aku ingin kayak mungkin dimengerti sama semua orang. Aku ingin sama semua orang. Aku ingin orang tahu apa yang aku lewatin. Tapi semakin aku kayak dewasa, dan semakin aku berumur ya pastinya. Aku sadar satu hal. Tidak semua orang yang mengerti kita. Orang akan mengerti kita. Dan itu nggak apa-apa. Sekarang aku kayak lebih memilih tenang daripada sibuk menjelaskan semuanya. Karena yang paling penting aku sendiri tidak meninggalkan diri aku itu paling penting. Nggak tahu, karena kadang dulu tuh memaksakan orang untuk mengerti aku, sangatlah susah. Tapi ternyata itu adalah sebuah keegoisan. Yang mungkin dulu sikap aku salah, dan aku juga nggak paham sih dulu. Aku punya sikap juga dulu ya. Awal aku sebelum mualaf tuh aku sikap overthinking sampai sekarang masih ada. Walaupun sekarang udah berkurang, alhamdulillah. Rasa bersyukur juga alhamdulillah. Mualaf tuh aku kayak ngerasa aku lebih bersyukur ya. Aku lebih bersyukur. Ada rasa perubahan juga, ada rasa. Tapi kalau misalkan dulu tuh punya sikap yang di dalam sebuah pertemanan tuh kayak yang teman deket ya. Kalau cuma teman main atau kayak gitu teman main dan terlalu berasa, tapi ada tuh nggak terlalu berasa. Tapi ada tuh aku ngerasa kayak semua orang tuh harus mengerti gitu. Misalkan kayak suatu hal yang kayak nemenin ataupun apa. Jadi kamu harus nemenin aku gitu. Terus mungkin kalau ada yang mikirnya juga itu bosi dan segala macam, itu mungkin bisa jadi segala macamnya, itu mungkin bisa jadi juga dari diri aku sendiri. Ketika aku ngerasain itu, minta maaf sama teman dekatku yang deket banget ya. Satu dua orang lah ya, atau dua orang bilangnya. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku tuh gini-gini nih, aku bilangnya sekarang tuh udah berubah. Mungkin karena aku juga sudah belajar lebih dewasa lagi, kita makin tua, makin berubah, kita makin sikap yang berubah, kekanak-kanakan juga. Sebenarnya kita tahu itu salah, tapi kita terus ngelakuin. Ada di fase kayak aku. Muslim sembah Allah itu sembah apanya? Justru pertanyaannya itu harusnya kalian sembah Yesus itu apanya yang Tuhan. Jadi kami menyembah Allah itu menyembah zatnya, bukan bentuknya. Karena Allah itu bukan benda, tidak punya bentuk fisik. Jadi yang kami sembah itu eksistensinya atau keberadaannya, bukannya rupanya. Analoginya gini, angin. Kamu percaya angin itu ada? Kamu merasakan tapi tidak pernah melihat bentuknya kayak apa. Apakah karena tidak pernah melihat bentuk jadi angin itu tidak ada? Tidak, angin tetap ada. Yang kedua, cinta. Kamu sayang sama orang tua kamu. Apakah kamu pernah melihat bentuk cinta itu kayak gimana? Tidak. Apakah tidak ada? Ada tetap. Jadi, tidak semua yang nyata harus punya bentuk untuk disembah atau diakui. Dalam Al-Quran jelas kata Allah tentangnya, Allah itu la syai'a kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Artinya Allah tidak bisa dibayangkan bentuknya, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jadi pertanyaan tentang kalian sembah Allah itu sembah apanya, itu salah dari awal. Karena kalian itu menganggap Allah itu harus punya bentuk dulu baru bisa disembah. Lagian yang harus jadi pertanyaannya itu, kalian sembah Yesus itu apanya yang Tuhan? Katanya Tuhan, tapi lahir, makan, tidur, mati. Terus berdoa pula pada Tuhan. Yang kalian sembah dari Yesus itu yang mana? Tubuhnya, jiwanya, atau Tuhannya?
Padahal Yesus sendiri berkata, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Artinya Yesus sendiri bedakan dirinya dengan Allah. Kalau Tuhan harus kelihatan baru disembah, berarti kamera lebih hebat dong daripada Tuhan. Karena cuman yang bisa ditangkap kamera yang dianggap ada. Kalau Yesus Tuhan tapi masih berdoa, berarti Tuhan lagi ngobrol sama Tuhan. Atau gimana konsepnya? Yesus lapar, makan. Capek, tidur. Berdoa kepada Tuhan. Terus kalian bilang dia Tuhan. Ini Tuhan kok butuh istirahat. Kita aja kalah sibuk. Kalau Tuhan harus punya bentuk, baru bisa disembah. Berarti Tuhan itu terbatas. Kami itu bukan menyembah yang berbentuk, tapi kami menyembah yang menciptakan segala bentuk. Jadi sadar woy sadar.